Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Mazmur 4 ayat 6 berkata seperti ini. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ada hal yang perlu kita perhatikan di sini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menyembah Tuhan bukan karena maksud-maksud lain, bukan karena hal-hal lain, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan benar-benar ada. Orang yang percaya pada Tuhan dan Tuhan itu benar-benar ada dan Tuhan benar-benar bekerja di dalam hidupnya, orang ini akan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan hari Minggu yang lalu kita sudah bahas hal ini, bahwa Tuhan menghendaki persembahan, dan dikatakan di sini persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tidak ada gunanya kita memberikan persembahan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Tapi juga tidak ada gunanya kita percaya kepada Tuhan kalau kita tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Hari Minggu yang lalu sudah diingatkan bahwa persembahan kepada Tuhan atau memberi persembahan kepada Tuhan itu jauh lebih tua dibandingkan dengan ibadah. Karena pada waktu Kain, orang pertama, memberikan persembahan dicatat oleh kitab suci, itu belum ada peribadahan seperti gereja ini. Belum ada kita bersekutu sama-sama. Kain adalah tokoh yang mungkin termasuk antagonis di Alkitab. Tapi justru Kainlah yang pertama kali tanpa pengaruh siapa-siapa, tanpa diajari oleh siapa-siapa, tanpa dimotivasi oleh siapapun, Kain memberikan persembahan kepada Tuhan. Walaupun kita tahu persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, tapi itu nanti kita pelajari atau sudah dipelajari di minggu yang lalu. Tapi saat ini kita melihat bahwa benar-benar persembahan itu menjadi suatu hal yang utama. Dan di masa Covid, saya ingin memberitahukan kepada kita semua, sektor ekonomi kena goncangan Covid dengan luar biasa. Banyak pengusaha-pengusaha besar yang sekarang tutup usahanya. Banyak bisnis yang sekarang sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi anggota jemaat gereja. Tapi saya ingin ingatkan, jangan sampai kondisi seperti ini menghambat kita untuk menerima berkat dari Tuhan karena kita tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Karena persembahan kepada Tuhan ini bukan perintah gereja, tapi perintah Tuhan. Ada persembahan yang merupakan dorongan hati seperti yang dilakukan oleh Kain. Tapi setelah itu Tuhan memberikan satu perintah, kewajiban untuk memberikan persembahan. Mari kita buka Matius 22. Matius 22 ayat 21b. Khotbah ini merupakan lanjutan dari khotbah minggu yang lalu. Matius 22 ayat 21 bagian yang B ya. Matius 22 ayat 21b. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di dalam pernyataan Tuhan Yesus ini begitu jelas dituliskan di sini, ada hal-hal yang wajib. Ada hal-hal yang wajib diberikan kepada Allah. Jadi ada persembahan yang merupakan dorongan hati kita, tetapi juga ada persembahan yang wajib untuk kita berikan kepada Allah. Dan bagaimana kita bisa tahu, kalau di minggu yang lalu, bagaimana kita bisa tahu persembahan yang disukai oleh Tuhan ataupun berkenan di hati Tuhan, diindahkan Tuhan, dan bagaimana yang tidak diindahkan oleh Tuhan. Sekarang bagaimana kita tahu bahwa persembahan itu adalah persembahan yang wajib? Kalau kita belajar firman Tuhan, kita belajar ketentuan Tuhan, maka kita akan tahu persembahan-persembahan yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan begini,
pada ayat 21 bagian B. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, kata Tuhan Yesus. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kewajiban. Kewajiban itu adalah suatu keharusan. Ada akibat kalau kita tidak melakukan kewajiban. Kita boleh berdoa dan meminta kepada Tuhan. Itu adalah hak kita sebagai anak Tuhan. Tapi kalau kita menjalankan kewajiban, ini ada satu keharusan atau ada satu hal yang harus kita lakukan yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, termasuk kewajiban, adalah berkat bagi kita. Karena sesungguhnya ketika saudara menugaskan anak-anak saudara untuk melakukan kewajibannya, maka saudara sedang mendidik anak-anak itu. Saudara sedang membangun karakter dari anak-anak itu. Saudara sedang membangun pribadi dari anak-anak itu. Orang yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Tuhan, orang itu akan makin lama tanpa terasa makin kurang beriman kepada Tuhan. Imannya akan merosot, dan iman yang merosot tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak terlihat di dalam kondisi sehari-hari. Tapi baru terlihat ketika ada masalah besar menghantamnya. Di situ dia merasa bahwa saya kok tidak punya kekuatan apapun. Apa sebabnya? Karena dia tidak melakukan satu kegiatan yang harus dilakukan bersama dengan Tuhan di dalam ibadah. Persembahan adalah sebuah penyembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Kalau kita mau beribadah dengan Tuhan, mau berhubungan dengan Tuhan, kita harus mengikuti apa yang menjadi kewajiban kita. Contohnya di sini adalah persembahan persepuluhan. Saudara tiap kali memberikan persembahan persepuluhan, saudara harus mengerti persembahan persepuluhan itu apa. Supaya berkat dari persembahan persepuluhan itu benar-benar saudara terima dan persembahan persepuluhan itu menyenangkan hati Allah. Pertanyaannya di sini, kapankah untuk pertama kali persembahan persepuluhan itu disampaikan? Ini juga lebih tua dari ibadah. Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 24. Kejadian 14 ayat 17 sampai dengan 24. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Banyak orang yang tidak mengerti tentang persembahan persepuluhan itu berlaku sinis terhadap persembahan persepuluhan. Padahal persembahan persepuluhan ini adalah kewajiban yang Tuhan perintahkan, nantinya kita lihat, dan mendatangkan berkat bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kita perintah yang kosong. Tapi kita mau belajar di sini, bagaimana dan kapan pertama kali persembahan persepuluhan disampaikan. Kita membaca kisah Abram ketika pulang dari memenangkan peperangan. Pada waktu itu Abram berada, dikatakan di sini, di lembah raja. Setelah Abram ayat 17 kembali dari mengalahkan Kedorlaomer
dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Siapa yang pertama kali menyambut Abram yang menang ini? Menang ini adalah gambaran keberhasilan. Menang ini adalah gambaran sudah diberkati, sudah ditolong. Siapa yang pertama kali menyambutnya? Raja Sodom. Kita tahu kisah ini belakangan hari bahwa Sodom adalah daerah atau kota yang betul-betul tidak takut pada Allah. Kota yang penuh dengan dosa. Jadi Raja Sodom ini bisa kita asumsikan dengan kekuatan-kekuatan yang datangnya dari dosa. Itu yang pertama kali menyambut. Ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kita dipelihara Tuhan, ketika kita diberkati Tuhan, maka pertama kali yang disodorkan kepada kita adalah semua tawaran-tawaran yang bersifat duniawi. Kita jadi mau beli barang ini, mau beli barang itu, kita mau pergi ke sana, mau pergi ke sini dengan keberhasilan, dengan uang yang kita miliki. Itu Raja Sodom pertama kali yang menyambut Abram. Lalu ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, Raja Shalom, Raja Damai Sejahtera, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek ini adalah seorang tokoh yang misterius, sulit dipahami. Bahkan ada orang-orang mengatakan begini, orang Kristen ini kok nyembah Tuhan Yesus ya? Kok Yesus dijadikan Tuhan? Padahal ada tokoh Melkisedek yang jauh lebih daripada Yesus. Artinya begitu. Karena Melkisedek tidak berbapak dan tidak beribu. Sedangkan Yesus masih bisa dilihat silsilahnya. Orang itu tidak mengerti siapa Melkisedek sesungguhnya. Melkisedek dikatakan di sini membawa roti dan anggur. Dia adalah Raja Shalom. Dia adalah Raja Damai yang datang menyambut Abram yang sukses, Abram yang berhasil dengan roti dan anggur. Gambaran apa roti dan anggur? Gambaran perjamuan kudus tubuh Yesus dan darah Yesus. Jadi kalau orang bertanya, kenapa kok di gereja ini persembahan persepuluhan diberikan bersamaan dengan setelah menikmati perjamuan kudus? Ini dasarnya. Melkisedek memberi dulu roti dan anggur. Dikatakan di sini, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Dia bukan imam tabernakel Musa, bukan. Ini waktu zaman itu Musa belum lahir, zamannya Abram. Tapi dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Imamnya dari mana? Belum ada bait Allah pada waktu itu. Belum ada tabernakel pada waktu itu. Imamnya mana? Melkisedek adalah imamnya surga. Lalu dikatakan di sana, ia memberkati Abram. Melkisedek punya wewenang untuk memberkati Abram. Punya kemampuan untuk memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi Abram ini diberkati bukan sebelum berperang. Sebelum berperang diberkati sehingga menang. Buktinya di sini dikatakan, terpujilah Allah yang maha tinggi ayat 20, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Berarti itu karena pertolongan Tuhan. Tapi setelah menang, berkat Tuhan tidak berhenti. Tetap diberikan kepada Abram. Lalu, ayat 20 bagian akhir, Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Apa itu dari semuanya? Dari semua kemenangan perang. Zaman dahulu orang yang berperang itu boleh untuk mengambil harta barang-barang dari pihak yang kalah. Dan Abram memberikan 1/10 dari semuanya. 1/10. Siapa yang ngajari Abram? Siapa yang memotivasi Abram? Tidak ada yang memberikan contoh kepada Abram. Tapi ini merupakan satu dorongan sendiri setelah Melkisedek ini memberikan roti dan anggur.
setelah Abram menerima tubuh Yesus dan darah Yesus. Orang yang menerima tubuh Yesus dan darah Yesus, harusnya orang ini menjadi mengerti betul tentang apa yang Allah inginkan dalam hidupnya. Ini gambarannya. Kalau kita bandingkan dengan Raja Sodom tadi. Raja Sodom ini bukannya memberikan kepada Abram sesuatu yang penuh dengan kuasa Tuhan. Tapi justru Raja Sodom ini ingin mengambil dari Abram. Kalau kita baca di sana pada ayat 21 dikatakan di sana, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Jadi Raja Sodom ini memang mempunyai satu keinginan untuk menerima orang-orang yang dimenangkan oleh Abram. Tapi Abram menolak. Abram tidak mau berkompromi dengan Raja Sodom. Ayat 23. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Abram menolak apa yang mau diberikan oleh Raja Sodom. Karena Abram tahu apa yang diberikan oleh Raja Sodom ini merupakan jebakan yang luar biasa. Sementara itu Raja Salem, Shalom, damai, Tuhan Yesus, Melkisedek yang tidak meminta apapun dari Abram, tetapi malah memberi roti dan anggur. Tadi kita sudah baca. Itu memberkati Abram. Saudara bisa lihat perbandingannya. Seringkali kita dijebak oleh banyak hal di dunia ini untuk menyerahkan apa yang kita miliki kepada kepentingan dunia. Untuk kebahagiaan kita seolah-olah seperti itu. Tapi ini jebakan. Tetapi kalau kita mau memberikannya kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan berkatnya itu memang bagi kita. Lalu dikatakan di sana, lalu Abram memberikan persembahan persepuluhan kepada Raja Salem dengan sukarela, tanpa diminta apalagi dipaksa oleh Raja Salem. Apa artinya? Artinya Abram mengakui Raja Salem sebagai tuannya, sebagai pihak yang berkuasa, pihak yang memberkati, mengakui keberadaan Raja Salem. Tetapi sebelum Abram bisa memberikan 1/10 dari apa yang dia hasilkan atau dia menangkan atau yang menjadi berkatnya, Abram melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa sebelumnya, yaitu harus melewati peperangan. Harus melewati peperangan dan menang. Ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Jadi dia harus berperang, dia harus berusaha. Tapi usahanya ini dimenangkan oleh Abram karena Tuhan. Dikatakan di sini pada ayat 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Kita lihat, saya selalu ingatkan kepada saudara, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu mempunyai sisi di mana kita harus melakukan sesuatu. Dan kalau kita sudah melakukannya, Tuhan itu memberkati apa yang kita lakukan dan membuat kita berhasil. Oleh sebab itu ada orang-orang yang mengejek, mengatakan bahwa kalau begitu kasih saja persepuluhan dan tidak perlu kerja. Nanti toh Tuhan berkati, nanti turun uang dari langit. Orang ini tidak mengerti firman Tuhan. Kita tetap harus berperang, ini Abraham berperang loh. Tapi kita pasti menang. Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita. Dan ini adalah hal yang diajarkan di sini. Ada pergumulan dalam hati kita yang juga merupakan peperangan. Ada pergumulan dalam hati kita begini. Saya penghasilannya segini. Untuk saya sebulan saja enggak cukup. Bagaimana saya bisa memberikan persepuluhan? Bukankah nantinya saya lebih lagi enggak cukup?
itu peperangan. Kalau saudara tidak memenangkan peperangan dalam hati saudara, saudara tidak bisa memberikan persepuluhan pada Tuhan. Tapi kalau saudara bisa memenangkan peperangan karena pertolongan Tuhan, pergumulan di dalam hati ini, maka saudara akan memberikan persepuluhan pada Tuhan. Dan Tuhan akan menerima persembahan persepuluhan saudara. Persembahan yang diindahkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita salah berpikir dan menunda. Oh nanti saja, kalau saya sudah punya uang, baru saya akan memberi. Hari Minggu yang lalu saya ingatkan kepada saudara, kalau memberi persembahan harus punya nilai kurban. Persembahan itu harus persembahan berdarah. Darah itu gambaran nyawa. Nyawa itu gambaran hidup. Hidup itu artinya memberi persembahan, dalam hidup itu artinya memberi kurban, berkorban. Saya ambil contoh, kalau saudara lagi mampu melayani Tuhan karena saudara sehat, karena saudara punya waktu banyak, karena saudara lagi seneng, terus saudara melayani Tuhan, baik atau tidak? Ya baik. Tapi kalau saudara mau berkorban, maka justru pada saat saudara tidak bisa melayani Tuhan, mungkin karena halangannya sibuk, karena halangannya sakit, karena halangannya ada gangguan ini, karena ada keterbatasan ini. Mungkin saudara tidak punya waktu, tapi saudara tetap melayani Tuhan, itu korban. Kalau saudara waktunya ini sekarang, harusnya saudara lagi tidur di rumah, karena tadi malam terlalu malam tidurnya. Ya, nonton sepak bola misalnya. Tapi pagi-pagi ini saudara harus ke gereja, dan saudara bangun pada saat saudara masih kurang tidur, dan saudara pergi ke gereja dengan semangat, dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu korban. Tapi kalau sekarang saudara sudah kenyang tidur, sudah nggak bisa tidur lagi saking kenyangnya tidur, baru nyari-nyari gereja di mana ya, boleh nggak? Ya boleh saja pergi ke gereja, tapi itu bukan korban. Begitu juga ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan ini nanti ini diwajibkan oleh Tuhan karena hukum Tuhan. Tapi gerakan hati kita harus mempunyai gerakan hati yang menyembah kepada Tuhan. Yang mau berkorban untuk Tuhan. Dan itu yang nilainya tinggi. Bandingkanlah dengan korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Pernah orang bertanya begini, apa Allah yang menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa ini dengan kuasanya yang tidak tertandingi oleh apapun? Allah kan maha kuasa. Kenapa enggak? Udah manusia selamat, enggak usah pakai salib-saliban, selamat. Kenapa kok enggak seperti itu? Karena harus ada korban darah untuk menebus nyawa. Dan itu adalah hal yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Mari saya ajak kita buka Ibrani 7 ayat 1 sampai 4. Ibrani 7 ayat 1 sampai 4. Ibrani 7 ayat 1 sampai dengan 4. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ada orang berkata begini, persembahan persepuluhan itu adalah zamannya Taurat. Karena aturan persembahan persepuluhan ada banyak di kitab Perjanjian Lama. Tidak salah. Tidak salah. Tapi bukan berarti persembahan persepuluhan itu adalah bukan hal yang wajib di dalam Perjanjian Baru. Tuhan Yesus berkata, apa yang wajib diberikan kepada Allah,
kita harus berikan kepada Allah. Pada saat Tuhan Yesus berkata seperti itu, belum ada kitab perjanjian baru. Tuhan Yesus membaca kitab perjanjian lama berdasarkan ayat-ayat perjanjian lama. Banyak hal yang wajib di sana harus dilakukan kepada Allah, di antara lain adalah persepuluhan. Dan itu oleh Tuhan Yesus dikutip, dijelaskan kembali. Itu pertama. Kedua, penulis kitab Ibrani. Ini masih berdebat orang-orang siapa penulis kitab Ibrani, tapi kalau saya terlalu yakin bahwa ini adalah Rasul Paulus. Penulis kitab di dalam perjanjian baru ini, Ibrani, itu mengutip kisahnya Abraham dengan Melkisedek. Dan kalau ini bukan sesuatu hal yang harus dilakukan pada perjanjian baru atau pada gereja Tuhan, maka tidak mungkin bagi kita gereja Tuhan dicontohkan Abraham yang memberi persembahan persepuluhan. Dikatakan di sini persembahan persepuluhan ini mengarah kepada Melkisedek, pada pribadi Melkisedek. Siapa dia? Dikatakan ia tidak berbapa, ayat 3, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan, artinya yang alfa dan omega. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, di sini huruf besar semua, anak Allah, A-nya huruf besar. Ia tetap menjadi imam. Jadi dulu imam, sekarang pun imam, sampai selama-lamanya imam. Di mana? Di dalam surga. Jadi pusatnya adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya dihubungkan dengan perjamuan kudus. Karena persembahan persepuluhan ini berpusatkan kepada pemberian kepada Tuhan Yesus. Camkanlah, ini ayat 4 ini penting. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita. Jadi yang memberi contoh kepada kita, seolah-olah begitu. Memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Artinya apa? Abraham menghargai, menghormati, dan menganggap ada pada Melkisedek. Bahwa Melkisedek jauh lebih besar, lebih mulia, dan lebih luar biasa ketimbang Abraham. Itu sebabnya dia memberikan persembahan persepuluhan. Atau sebaliknya, kalau dia tidak memberikan persembahan persepuluhan, mungkin dia mengabaikan Melkisedek. Mungkin dia tidak menganggap Melkisedek. Mungkin dia tidak peduli pada Melkisedek seperti kepada Raja Sodom. Jadi sikap kita dalam memberikan persembahan persepuluhan adalah karena kita menyembah dia. Kita mengakui semua berkat datangnya daripada Allah. Ini saudara harus mengerti ini. Persembahan persepuluhan bukan cuma orang memberi persembahan persepuluhan ikut-ikutan dengan yang lain. Enggak, harus mengerti. Dan ayat 4 bagian akhir. Dari segala rampasan yang paling baik. Kita memberikan persembahan persepuluhan dari yang terbaik. Jadi bukan persembahan persepuluhan itu, ada yang tanya pada saya, Pak Andri, persembahan persepuluhan itu harus diambil pertama kali pada saat saya terima gaji misalnya, saya ini pegawai terima gaji, lalu saya memberikan, sisihkan untuk persembahan persepuluhan dulu, atau saya pakai dulu, nanti kalau ada sisanya baru persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan itu bukan kelebihan kita loh, ingat, bukan sisa. Kalau sisa itu berarti kelebihan. Saudara makan, porsinya terlalu besar, sisa. Nah ini kelebihan karena terlalu besar porsinya. Kalau persembahan persepuluhan itu adalah pengorbanan. Saudara makan, segini saja kurang nih makanan ini sebetulnya, saudara gak akan kenyang. Tapi saudara memberi persepuluhan untuk Tuhan dari makanan yang sebetulnya saudara pun masih kurang. Itu namanya persembahan, pengorbanan. Dan kalau kita lihat di sini, pengorbanan ini Abraham berikan bagian porsi yang terbaik. Bukan sisa, bukan yang jelek, bukan yang semua orang nggak mau, bukan. Justru yang terbaik, mana yang terbaik? Itu sebabnya ketika Abraham memiliki 2 anak, Ishak dan Ismail. Siapa yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan? Ini kita baru Idul Adha nih, barusan perayaan Idul Adha kemarinnya. Ya pihak sana bilang Ismail. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita Ishak yang diminta. Yang terbaik.
anak perjanjian. Jadi Tuhan berkenan kalau kita memberikannya kepada Tuhan yang terbaik karena kita mencintai Tuhan. Karena kita menganggap Tuhan itu ada. Karena kita menyembah Tuhan. Saudara doa, baca firman Tuhan pada malam hari menjelang saudara tidur. Baik atau enggak? Ya baik. Tapi sudah sisa tenaga saudara. Pagi-pagi itu loh sebelum saudara mulai bekerja. Atau pada saat saudara masih seger, masih bisa konsentrasi. Nyanyi puji Tuhan. Doa, baca firman Tuhan, renungi firman Tuhan. Buatlah saat teduh. Saat teduh malam hari, bagus enggak? Boleh saja, tapi saudara ngantuk. Fisik kita ini lemah, capek kita seharian. Iblis enggak perlu membohongi kita apa-apa. Cuma tinggal meniupkan angin sepoi-sepoi, maka kita tidurlah dengan Alkitab terbuka di tangan kita. Enggak selesai doanya, enggak selesai baca firmannya, apalagi kalau membaca Alkitab. Itu Pak Andri, kalau saya membaca Alkitab kok terus bawaannya ngantuk sih. Coba saudara ganti jamnya. Kalau perlu cuci muka dulu, mandi dulu. Duduk yang baik, yang rapi. Makanya ini ya, sekali lagi nih. Dengarkan khotbah langsung begini, dengan dengarkan khotbah di online YouTube channel. Beda. Keseriusannya aja beda. Saudara di sini serius. Dan saya melihat saudara dan saya selalu pesan pada saudara, awas loh saudara jangan ngantuk. Sebab kalau saudara ngantuk, saudara mirip Burhan, burung hantu saya. Dan itu membuat saya jadi teringat sama burung hantu saya. Yang kalau pagi-pagi menemani saya jemur, olahraga, nemani saya sambil dia ngantuk-ngantuk gini. Kalau pagi-pagi, Burhan saya. Nanti kalau ada suara sedikit, itu dia langsung matanya besar lagi. Tapi dengan cepat, makanya kalau pendeta di sini khotbah, amin, matanya langsung terus ciut. Tapi kalau yang dengarkan ibadah online saat ini lagi dengarkan ibadah online, mereka ya nggak ketahuan. Mungkin sudah sampai selesai khotbahnya dan ganti acara channel lain atau gimana, mereka tidur di kursi bisa-bisa. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang terbaik. Tuhan tahu persis apa yang terbaik di dalam hidup kita. Termasuk ketika kita memberikan persembahan persepuluhan. Jangan pernah berikan sisa kepada Tuhan. Saudara tidak sedang memberikan kepada manusia. Makanya di sini Abraham memberikan kepada Melkisedek Raja Salem. Seolah-olah Raja Salem ini, Melkisedek ini manusia. Pada Kejadian 14 tadi. Tapi di Ibrani pasal 7, kita baru tahu bahwa dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Siapa yang seperti ini selain Yesus? Jadi ternyata kita bukan memberi persembahan persepuluhan kepada manusia. Kita memberi persembahan persepuluhan kepada Allah. Jadi persembahan persepuluhan sudah ada sebelum hukum Taurat ada. Yaitu zamannya Melkisedek. Lalu setelah itu barulah persembahan persepuluhan disahkan Tuhan di dalam hukum Taurat atau hukum Tuhan. Dan ditegaskan kembali di perjanjian baru dalam kitab Ibrani. Mengapa persembahan persepuluhan demikian pentingnya? Kita kembali ke Taurat lagi, Imamat 27 ayat 30. Imamat 27 ayat 30. Mengapa persembahan persepuluhan sedemikian pentingnya? Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Persembahan persepuluhan itu saudara baca di sana pada ayat 30 milik siapa? Milik Tuhan. Jadi kita yang memberikan persembahan persepuluhan tidak berhak mengambil itu karena itu milik Tuhan. Itu satu. Gereja atau pendeta atau hamba Tuhan yang menerima persembahan persepuluhan itu tidak berhak mengambilnya
karena itu milik Tuhan. Ini adalah milik Tuhan. Dan dikatakan di sana pada ayat 30 tadi yang baru kita baca pada Imamat 27 tadi. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mengapa persembahan persepuluhan itu penting? Karena itu persembahan kudus. Udah tahu ya kudus kan? Kudus itu artinya khusus. Khusus, tapi khusus yang hubungannya dengan Tuhan. Itu persembahan kudus bagi Tuhan. Itu sebabnya mengapa kalau kita tidak memberikan persembahan persepuluhan, dikatakan bahwa kita sedang menipu Allah. Bahkan sudah mencuri milik Allah atau haknya Allah. Dikatakan seperti itu karena ini memang milik Tuhan. Coba baca di sana ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi kalau saudara merasa Tuhan memberkati, saudara tahu bahwa Tuhan memberkati hidup saudara dan penghasilan saudara. Dengan luar biasa Tuhan memberkati hidup saudara. Maka saudara tahu bahwa saudara harus memberikan apa yang menjadi milik Tuhan kepada Tuhan. Sehingga di dalam Maleaki, nah kita masuk dalam ayat persembahan persepuluhan. Dikatakan orang yang tidak memberikan persembahan persepuluhan itu mencuri haknya Tuhan. Maleaki 3 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Maleaki 3 ayat 6 sampai dengan 12. Bahwasanya aku, Tuhan tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Dikatakan di sini kepada Bani Yakub. Bani Yakub ini gambaran bangsa Israel, umat Tuhan. Saudara perlu mengetahui situasinya pada zaman itu. Pada zaman itu seluruh manusia di dunia ini menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah banyak sekali Tuhan. Hanya orang Israel yang mengenal tentang Allah yang benar, Yahweh Yehova. Hanya mereka yang benar-benar menyembah Allah yang Esa. Jadi istimewa sekali orang Israel ini. Nah, disebut di sini Bani Yakub. Dikatakan tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Ayat 7. Ketetapan Tuhan dibuat itu sebagai rel bagi kita. Kalau kereta api itu di atas rel, dia akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau kereta api itu menyimpang dari rel, dia akan anjlok di tempat. Banyak orang yang hidupnya sudah anjlok di tempat. Karena apa? Karena menyimpang, keluar dari ketetapan Tuhan. Sehingga dipanggil orang-orang ini bertobat. Salah satu bentuk pertobatan adalah dengan memberikan persembahan persepuluhan. Ini mungkin baru buat saudara. Mungkin saudara baru dengar ini. Bertobat tuh ya orang datang pada Tuhan minta ampun Tuhan sambil menangis. Ampuni saya Tuhan, saya bertobat dari dosa-dosa saya. Betul, itu bertobat. Tapi saudara baca di sini. Ayat 7 bagian tengah. Kembalilah kepadaku. Apa artinya? Bertobat, ya kan? Maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan
semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Loh, saya nggak ngelakuin dosa apa-apa. Kok suruh bertobat sekarang? Saya nggak ngelakuin kesalahan apa-apa. Tuhan bilang, kembalilah kepadaku. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau saudara buka tadi pagi, ada ayat yang subuh-subuh, ya saya terima dari Tuhan adalah Matius 11 ayat 28 itu. Aku akan memberikan kelegaan. Marilah kepadaku, itu gambaran apa? Bertobat. Kembali on track, masuk ke dalam rel. Marilah kepadaku, kata Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Banyak orang yang hidupnya kacau dan gak karu-karuan karena apa? Tidak kembali pada Tuhan. Pertanyaannya di sini, Bani Yakub ini, orang Israel ini bertanya, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Gimana? Di sini dijelaskan, bolehkah, ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Tentu jawabannya tidak boleh. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi seringkali orang itu tanpa sadar begini. Dia hidupnya berusaha benar sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dia tidak memberikan persembahan persepuluhan, apalagi persembahan khusus. Saya ingin beritahukan pada kita semua, bahwa memberi persembahan persepuluhan itu yang sangat basic sekali. Karena apa? Persembahan persepuluhan itu ada angkanya, 1/10 dari apa yang kita terima, kita persembahkan kembali. Apa yang kita terima, kita peroleh, kalau kita bisnis, hasil bisnis kita, itu yang kita persembahkan. Jadi kalau saudara bisnisnya rumah misalnya, saudara beli rumah 2 miliar, saudara jual 2,5 miliar, saudara dapat untung 0,5 miliar. Nah itulah, dari situlah persembahan persepuluhan diambil, 1/10 dari 0,5 miliar itu. Bukan dari 2,5 miliar, bukan. Bukan dari pokoknya. Ada yang bertanya juga, Pak Andri, kalau ini suami saya sudah memberi persembahan persepuluhan, apakah saya sebagai istri atau anak-anak saya harus juga memberikan persembahan persepuluhan? Saya ingatkan pada saudara, persembahan persepuluhan itu bukan pajak. Kalau pajak nggak usah. Suami saudara sudah kena pajak, saudara sebagai istri adalah ibu rumah tangga, anak-anak saudara belum bekerja, masih sekolah, ya semuanya sudah dipotong pajak dari pajak penghasilan suami saudara. Persembahan persepuluhan bukan pajak, persembahan persepuluhan adalah korban. Kalau istri saudara sekarang atau anak-anak saudara dapat uang jajan, atau uang untuk hidupnya sendiri. Saya ini bisa jajan bakso, kata anak saudara. Harusnya saya ini dalam 1 minggu lah, sebutlah. 1 minggu saya bisa jajan bakso, sebutlah 7 kali, 1 minggu sehari sekali jajan baksonya. Atau 10 kali biar gampang hitungnya. 10 kali saya jajan bakso. Maka anak saudara itu memberikan persembahan persepuluhan 1 mangkok bakso. Tadi 10 tadi. 10-10-nya kan punya saya, hak saya, betul. Dan 10-10-nya itu saya juga kurang, saya pengennya 15 mangkok bakso. Betul, enggak salah. Tapi di situ nilai korban. Bukannya terus saya dapat dari ayah saya dan ayah saya sudah dipotong persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan bukan pajak. Jangan salah. Itu korban pribadinya sendiri. Pribadi saudara sebagai apalah terserah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai single parent, sebagai anak-anak, sebagai adik, sebagai kakak, mertua, sebagai menantu, sebagai siapa saja. Saudara itu menerima berkat, datangnya dari Tuhan melalui berbagai macam cara, itu berapa besar. Dan saudara berkorban 1/10 dari apa yang saudara terima, itu persembahan persepuluhan. Dan itu basic. Sebab setelah ini ada persembahan khusus. Berapa besarnya? Bebas. Tergantung hati saudara digerakkan oleh Tuhan. Makanya di sini dikatakan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Itu bebas. Tapi kalau persembahan persepuluhan saja yang sudah ada aturannya jelas, 1/10 tidak memberi, apalagi persembahan khusus. Kolekte, ini jelek sekali sebetulnya.
Kolekte itu seringkali jadi kebiasaan jemaat gereja memberi kolekte ketika ibadah. Bagus nggak? Bagus sebetulnya. Tapi jadi kebiasaan jelek. Jadi otomatis kolekte saya segini aja deh. Minggu depan segini juga. Tidak tergerak dari hati saudara. Ini tuh kolekte ini persembahan, namanya persembahan tatangan. Persembahan yang dibawa. Itu persembahan kepada Tuhan. Besarnya berapa? Bebas. Saudara mau memberikan kolekte sebesar 2 kali persepuluhan saudara? Boleh. Enggak masalah. Itu tergantung hubungan saudara dengan Tuhan. Lihatlah di sini bahwa persembahan ini adalah sebuah penyembahan. Seberapa besar saudara menyembah Tuhan? Kalau saudara menyembah Tuhan habis-habisan, betul-betul habis-habisan, bukan cuma penghasilan saudara berikan kepada Tuhan. Hidup saudara berikan kepada Tuhan. Saya dulu waktu kenal Pak Domingus, beliau masih mahasiswa. Waktu itu saya pengusaha, perencana arsitek. Belum jadi pendeta. Kalau Pak Domingus sudah fokusnya sudah jadi pendeta. Meskipun berkali-kali kan Pak Domingus juga cerita bahwa awal mulanya dia waktu dulu Pak ingin jadi ahli listrik ya Pak ya, atau teknik lah ya Pak ya. Nah, pertanian ya. Itu yang hafal betul. Itu kok kayak istrinya Pak Domingus. Oh ya benar. Protes dia. Tapi Pak Domingus sudah fokus jadi hamba Tuhan, saya belum. Tapi setelah Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan, di situ saya berkata, enggak bisa. Saya kalau mau jadi hamba Tuhan enggak bisa sambil usaha sekuler. Saya harus jadi orang yang full time benar-benar dan bergantung hanya pada Tuhan. Saya mempersembahkan diri saya, hidup saya untuk Tuhan. Dan tidak ada kemungkinan jalan kembali. Sampai hari ini masih ditawarkan pekerjaan-pekerjaan dunia kepada saya. Sampai hari ini loh, saya sudah pensiun dari pekerjaan-pekerjaan itu berapa tahun? Hampir 30 tahun. Sampai hari ini masih ditawarkan, saya bilang enggak. Saya memberi persembahan pada Tuhan. Makanya ketika saudara melayani Tuhan, saudara melayani Tuhan itu bukan supaya gereja ini bagaimana ada yang main musik, ada yang mimpin pujian, bukan. Tapi itu adalah kesempatan bagi saudara untuk memberikan persembahan yang termasuk persembahan khusus. Saudara yang melayani Tuhan kan juga memberi persembahan persepuluhan. Saudara juga memberi persembahan khusus berupa uang. Saudara memberikan persembahan kolekte. Tapi saudara masih melayani Tuhan. Wah, luar biasa. Saya tidak bisa menilai saudara dan saya tidak berhak menilai saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang sesungguhnya menjadi komitmen hati saudara. Karena apa? Karena saudara sudah merasakan Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup saudara. Seberapa besar saudara mengakuinya, maka saudara akan semakin menghargainya. Betul ya? Kalau saudara punya barang itu saudara murah, jelek lagi, sudah tua lagi. Tapi saudara mengakuinya bahwa barang ini tuh barang yang sangat penting bagi saudara, maka saudara akan menghargai barang itu. Orang lain mungkin apa sih ini, buang aja, enggak menghargai. Kalau saudara menghargai karena saudara mengakuinya. Berapa besar kita mengakui Allah? Persembahan bukan soal uang, tapi soal pengakuan kita kepada Allah. Enggak ada gunanya ada orang kaya yang bisa memberikan begitu banyak uang, tapi dia tidak mengakui keberadaan Allah. Makanya Tuhan bilang, persembahan janda miskin ini, 2 peser seduit ini adalah persembahan yang luar biasa besarnya. Bukan nilai nominalnya, tapi kesungguhannya. Nah, kesungguhan ini itu paling minimal nih adalah persepuluhan. Ini pun masih orang berpikir, aduh jangan 1/10 lah. Ini aja ya, sebagian dari 1/10, setengah dari 1/10. Kok saudara yang mau jadi Allah? Allah saja nyuruh 1/10 kok. Kenapa kita yang mau jadi ngambil keputusan? Jangan deh, jangan 1/10, setengahnya aja. Nanti kebanyakan pendetanya bingung ngitungnya.
Nanti sama pendetanya diberikan berlian dan sebagainya. Itu urusan dia. Kalau pendetanya memakai persepuluhan itu dengan cara yang salah, kan banyak sekarang pendeta-pendeta yang dikritik karena punya foto-foto Instagram bersama istrinya pakai tas yang mahal, bermerek, pendetanya juga jamnya bermerek, ganti-ganti dan sebagainya. Itu urusannya dia sama Allah. Kita nggak usah menjadi Allah bagi pendeta itu, biarkan saja. Mungkin dia sudah keluar daripada jalur Tuhan, kita nggak tahu, nggak usah kita menghakimi. Urusan kita adalah saya memberikan persembahan persepuluhan dan semua persembahan lain adalah karena saya mengakui Engkau ya Tuhan. Tuhan tidak kelihatan, tapi saya akui Tuhan sebagai Tuhan dan Raja saya yang saya sembah dengan seluruh hati. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dikatakan begitu. Kita bukan cuma memuliakan Tuhan dengan perbuatan, tingkah laku dan perkataan kita, tapi kita perlu memuliakan Tuhan juga dengan harta kita. Dikatakan di dalam ayat 8 di sini, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Di dalam New International Version, menipu Allah ini dikatakan robbing God. Jadi merampok Allah. Dalam New International Version. Dasar dari mendapatkan kelimpahan dari Tuhan, sesungguhnya adalah melakukan perintah Tuhan dengan beriman. Itu dasarnya. Dasar mendapatkan berkat Tuhan, kelimpahan Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan dengan beriman. Dan perintah persepuluhan ini yang paling dianggap bodoh oleh dunia. Bukan oleh dunia aja, oleh bangsa Israel. Ini bangsa Israel menganggap perintah ini perintah yang bodoh oleh umat Allah. Padahal ini adalah jalan rahasia untuk memulai membuka gudang-gudang surga. Dikatakan di sana pada ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Sudah kena kutuk, kurang berkat, tidak diberkati, tapi masih berusaha menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, ini ditujukannya bukan ke bangsa kafir loh, tapi kepada umat Allah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, ayat 10. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya seringkali menantang pada jemaat yang saya ketahui belum ngasih persembahan persepuluhan karena dia ketakutan tidak cukup hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan seringkali ini menjadi ledekan. Sekarang lagi viral nih, ada seorang hamba Tuhan, saya nggak kenal sih orangnya, yang khotbahnya dipotong. Nah, sekarang kan seringkali yang diviralkan model TikTok gitu kan, khotbahnya dipotong. Dia lagi khotbah panjang lebar, dipotong. Dia sedang mengatakan begini, berikan persembahan persepuluhan, nanti kamu diberkati. Seolah-olah jadi persembahan persepuluhan itu untuk menyogok Tuhan memberkati dia. Atau memancing Tuhan dengan persembahan persepuluhan yang cuma segini, mendapatkan ikan besar atau ikan yang banyak, berkat yang banyak dari Tuhan. Itu orang itu yang memotong itu jahat sekali. Saya yakin pendeta itu nggak akan ngomong gitu. Saya nggak pernah dengar ya khotbah selanjutnya atau sebelumnya bagaimana, nggak tahu. Tapi apa yang dia katakan betul loh, bahwa Tuhan sendiri ada ayatnya di sini. Tuhan mengatakan, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Berkatnya itu apa? Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Artinya apa? Tuhan melindungi pekerjaan kita. Tuhan melindungi akan mangkok nasi kita. Tuhan melindungi akan berkat kita yang mau diambil oleh pihak lain, dicurangi oleh pihak lain. Dikatakan di sana supaya juga pohon anggur kita berbuah bagi kita, artinya menghasilkan. Diberkati Tuhan. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia.
Kenapa kok berbahagia? Karena memberikan persembahan persepuluhan. Jadi kalau saudara memberikan persembahan persepuluhan dan saudara tidak berbahagia, koreksi, ada sesuatu yang salah dalam hidup saudara. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Hidupnya berubah. Perintah persembahan persepuluhan ini ya mungkin terhalang oleh karena tidak memberi sepenuhnya. Tadi saya sudah singgung sebagian. Atau tidak memberi dengan cara yang benar. Ada orang-orang yang, Pak Andri, saya memberikan persembahan persepuluhan, tapi saya memberikannya itu sebagian saya bawa ke gereja, kasih persembahan persepuluhan. Sebagian lagi saya berikan untuk fakir miskin. Sebagian lagi untuk orang-orang yang kekurangan. Sebentar lagi untuk nyumbang pembangunan gereja mana, boleh enggak? Jelas tidak boleh. Saya bilang, saya beritahu begitu. Karena apa? Persembahan persepuluhan harus utuh dibawa kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan. Tempat di mana saudara sebagai jemaat menerima makanan rohani di sana. Sekarang saudara coba makan di Marase, restoran depan ini. Makan di Marase habis berapa? Ya sama teman-teman semua habis 500.000. Terus saudara ngomong sama Marase, saya bayar 300.000 ya. Yang 200.000 saya bagi-bagi itu loh. Pedagang kaki 5 di depan tuh kurang laku, kasihan. Dia jualan makanan-makanan apalah, telur gulung lah dan sebagainya, itu kasihan, saya bagi-bagi ke sana. Apa saudara nggak dimarahi sama orang restoran Marase? Kalau saudara sudah bayar ke restoran Marase 500.000 karena saudara makan di sana, lalu saudara berbelas kasihan kepada pedagang-pedagang kaki 5 itu, saudara beri ke mereka, ya silahkan saja, saudara memang orang yang baik. Itu ngambil dari apa yang saudara miliki, bukan ngambil dari apa yang Allah miliki. Seringkali hamba Tuhan gak berani menyampaikan hal ini karena nanti dikira hamba Tuhannya lagi kurang uang sehingga butuh khotbah tentang ini. Enggak loh. Ini justru disampaikan dalam rangka supaya kita diberkati dengan baik. Kalau jemaat diberkati, gereja Tuhan pasti diberkati. Tapi bagaimana jemaat bisa diberkati kalau jemaat ini tidak pernah ada yang memberitahu harus tunduk kepada perintah Tuhan yang memberkati itu. Dikatakan pada ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi tidak boleh dibagi-bagi. Siapa yang dipercaya? Saudara mungkin tanya, ya ini kan bukan gereja Pak Andri, rumah perbendaharaan. Berarti ada bendahara kan? Siapa bendahara ini? Kita lihat. Nehemia 13. Ayat 12 dan 13. Nehemia 13 ayat 12 dan 13. Nehemia 13 ayat 12 dan 13. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat imam Salemia dan Sadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matania diperbantukan kepada mereka karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Saudara baca dengan jelas di sini. Persembahan persepuluhan dibawa ke rumah perbendaharaan. Bendaharanya siapa? Para imam dan Lewi. Saudara masih ingat ya? Ada 12 suku di bangsa Israel ini, salah satunya suku Lewi yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Setelah mereka menerima persembahan persepuluhan dari umat Ibrani atau umat Israel ini, dikatakan bagian akhir dari ayat 13. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Pembagian kepada siapa? Pada janda miskin gitu. Sumbangan ke sana semua. Enggak. Orang Lewi ini disuruh membagi kepada Lewi yang lain. Jadi kalau saudara bertanya apakah pendeta itu memberikan persembahan persepuluhan? Ya, harus. Kepada siapa? Kepada pendeta. Ya itu enak-enaknya pendeta. Enggak, firman Tuhan jelas kok. Karena Lewi ini tidak, makanya harusnya pendeta itu tidak bekerja. Harusnya pendeta enggak punya warung. Harusnya pendeta tidak punya usaha.
harus full time. Kalau dia punya usaha, dia jadi bingung nantinya dapat, pengen usaha diberkati juga, tapi pengen gimana nih? Harusnya seperti Lewi, tidak punya bagian tanah. Dapatnya dari mana? Ya dari persembahan persepuluhan. Dengan jelas. Dan persembahan persepuluhan itu tidak akan membuat saudara atau kita siapapun termasuk saya memberikan persembahan persepuluhan terus jatuh miskin. Gak mungkin. Itu gak mungkin. Karena apa? Itu justru jalan membuka tingkap-tingkap langit, menurunkan berkat Tuhan dalam kehidupannya. Seringkali tingkap-tingkap langit masih terkunci karena apa? Masih belum berani memberi persembahan persepuluhan. Makanya saya ajak saudara, saya tantang saudara, coba lakukan memberikan persembahan persepuluhan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dan hati saudara berharap pada Tuhan, beriman pada Tuhan. Nanti saudara lihat, berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup saudara. Jangan punya motivasi yang lain, jangan punya motivasi memancing Tuhan, wah itu jahat sekali. Tapi menyembah Tuhan, mengakui Tuhan sungguh-sungguh. Begitu juga ketika saudara membaca Alkitab, ketika saudara berdoa, ketika saudara membangun mezbah keluarga di rumah. Sungguh-sungguhlah, jangan sebagai suatu kebiasaan ataupun sebagai sesuatu acara saja. Bukan, ini sungguh-sungguh berkorban. Mungkin lagi sibuk, mungkin lagi sakit, mungkin lagi gak enak badan, mungkin lagi ada masalah, mungkin ada ganjelan apa di dalam hati. Berkorban, tetap saya mau beribadah pada Tuhan. Nanti saudara lihat, saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami, bahkan Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan mengawal kami, khususnya dalam situasi sulit ini, supaya hati kami dikuatkan, kami dijauhkan dari keraguan-raguan dan ketakutan terhadap penularan yang masih begitu masif. Tapi kami percaya bahwa Tuhan berdaulat untuk mengendalikan segala penyakit yang berkembang ini Tuhan, supaya kami menghadapi hidup dengan penuh ucapan syukur. Bapa dalam surga, Engkau hiburkan hati saudara-saudara kami yang mengalami berbagai macam kesukaran, baik yang mengalami sakit penyakit, keterhambatan dalam usaha dan pekerjaan, dan berbagai macam perkara yang lain. Kami tahu Tuhan kami yang sanggup mengatur segalanya menurut kerelaan dan kehendak-Mu bagi kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak yang beribadah secara online. Berkati mereka juga, para orang tua kami yang karena aturan yang harus kami patuhi, beberapa yang tidak bisa beribadah. Tuhan berkati rekaman ibadah yang akan ditayangkan melalui YouTube, supaya itu juga menjadi berkat bagi jemaat yang tidak bisa hadir beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur untuk persembahan yang dibawa oleh anak-anak-Mu. Terimalah semuanya menjadi dupa yang harum bagi pelayan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga mau menyerahkan pemerintah dan negara kami, khususnya dalam menangani pandemi COVID ini, supaya semuanya berjalan dengan baik, khususnya di Kota Bandung yang masih angka penularannya cukup tinggi. Tuhan, Engkau melindungi kami terhadap wabah ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Jikalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai kami dalam perjalanan, bahkan seminggu di depan kami, Tuhan juga yang mengawal kami. Karena itu kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan menerima berkat daripada-Mu. Kiranya Allah Bapa yang empunya segala rahmat dan kasih karunia, melalui Tuhan kami Yesus Kristus mencurahkan berkat-Nya berkelimpahan di dalam kami, mulai dari saat ini hingga kami bertemu kembali pada pekan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami menaikkan syukur kami. Amin.